Jadi mula terjun ke dunia IT itu sebenarnya karena kecemplung ya. Jadi ngelihat saudara tuh kerja tuh enak gitu, gajinya gede, kelihatannya kerjainnya itu aja gitu kan. Jadi coba belajar, ternyata oh iya mudah nih gitu kan. Tapi ternyata pas masuk jurusan teknik informatika ya nggak semudah yang diharapkan gitu. Tetap perlu ada usaha kayak gitu. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, nama saya Michael. Saya saat ini kuliah di jurusan Teknik Informatika di BINUS Alam Sutera semester 7. Saat ini saya sudah bekerja di ruparupa.com, merupakan e-commerce dari PT Kawan Lama Sejahtera. Jadi mula terjun ke dunia IT itu sebenarnya karena kecemplung ya. Jadi ngelihat saudara tuh kerja tuh enak gitu, gajinya gede gitu kan. Kemudian kayak kelihatannya kerjainnya itu aja gitu kan. Jadi coba belajar, ternyata oh iya mudah nih gitu kan. Tapi ternyata pas masuk jurusan teknik informatika ya nggak semudah yang diharapkan gitu. Tetap perlu ada usaha kayak gitu. Awal mulanya karena ngeles gitu. Ngeles habis itu ditawarin sama yang punya tempat les itu untuk ngajar gitu. Karena kebetulan perlu gitu. Karena dia melihat aku pas ngeles itu nilainya bagus lah gitu kan. Jadi ditawarin, kemudian ya coba aja gitu. Karena kan awal mulanya emang nggak pede sih. Jadi gambling aja gitu kan. Ternyata keterima ya kita lakukan yang terbaik aja sih. Jadinya ya seperti itu sih mulanya. Terus habis itu sekarang itu jadi coach, sudah ngajar beberapa kayak perusahaan juga sih. Karena kan kayak misalnya perusahaan ada karyawan baru, jadi karyawan barunya itu kadang-kadang di training kayak gitu. Jadi ngajar. Ya, jadi aku ngajarnya itu kebanyakan ke bagian back end gitu ya. Pesertanya itu kebanyakan dari perusahaan sih, kebanyakan yang udah lulus kuliah lah gitu ya. Untuk training satu perusahaan, misalnya ada karyawan baru, ada 4 karyawan baru misalnya gitu. Nah itu biasanya 4-4-nya langsung diajarin sama saya kayak gitu. Jadi ngajarin grup dari perusahaan kayak gitu. Terutama pasti yang pertama adalah grogi gitu ya, karena kita umurnya paling muda, boleh dibilang aku umurnya paling muda lah gitu kan. Sedangkan yang ngeles itu umurnya udah lebih tua lah gitu. Tapi bagaimanapun juga memandangnya harus beda sih kalau misalnya dalam ngajar itu, karena kita kan sebagai coach gitu ya. Istilahnya kita harus ada di atas daripada murid gitu. Jadi kita harus ya ngajar secara profesional gitu tanpa memandang umur gitu ya. Tapi tetap ya kita menghormati lah gitu ya, kita bisa terima ide-ide dari murid-murid kita, karena kadang-kadang ada sih dapat ilmu baru dari murid-murid kita, karena kan kadang murid-murid kita udah umurnya lebih tua daripada saya gitu ya, dia mungkin pengalaman untuk kerjanya lebih banyak gitu. Jadi ada beberapa faktor mungkin ya lebih tahu pesertanya gitu kan, jadi ya dapat insight-insight baru juga dari peserta-peserta yang saya ajar gitu sih. Ya, jadi yang pertama itu ya kita harus sering-sering belajar lah gitu ya. Kita cari tahu dulu nih kuliah IT itu gimana sih ya, itu yang pertama. Kemudian kedua itu kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk curi start gitu ya, kayak misalnya bisa ngeles di IT Box gitu ya, itu bisa digunakan gitu. Jadi kita bisa curi start, tahu lebih banyak dan lebih dulu dibanding teman-teman kita, jadi supaya kita nggak ketinggalan gitu. Terus habis itu yang terakhir, kalau teman-teman dapat kesempatan magang dari tempat kuliah teman-teman, jangan teman-teman pikir kayak misalnya magang yang sedapatnya aja lah gitu. Tapi teman-teman harus kalau bisa tentukan perusahaan yang baik lah gitu, karena bagaimanapun juga siapa tahu teman-teman kerjanya bagus bisa dilanjutkan di perusahaan tersebut gitu kan. Kalau enggak, teman-teman bisa jadi portofolio teman-teman magang di perusahaan yang ternama. Jadi sehingga kalau misalnya teman-teman lulus kerja, lihat portofolio dulu magang di perusahaan yang baik gitu kan, pasti itu mudah diterima di kerja di mana-mana gitu. Ya, jadi aku di perusahaan yang sekarang ini, di ruparupa.com ini aku kerja sebagai back-end developer ya. Jadi ngurusin lebih ke berkaitan dengan data-data lah. Jadi bukan ke interface-nya gitu. Jadi setiap hari itu berkoordinasinya biasa sama
stakeholder atau kayak third party gitu ya. Misalnya bagian pembayaran berarti ada kerjasama sama payment gateway kayak gitu sih, mengintegrasikannya gitu. Sama mungkin tim-tim marketing yang misalnya tim marketing perlu ada improvement nih untuk data-datanya gitu. Jadi ya aku bagian back end-nya sih gitu. Ya, jadi culture shock-nya ada sih, karena gimana ya, kalau misalnya orang kuliah kan diajarin basic gitu ya. Kalau di dunia kerja langsung kita praktisnya gitu, maksudnya langsung praktek bener-bener. Nah, itu ada kecenderungan biasanya nggak pede gitu. Kayak maksudnya kalau untuk bertanya takutnya, ini orang banyak nanya nih gitu kan. Yang lain udah ngerti, kita baru mulai gitu kan, nggak ngerti. Jadi kayak banyak tanya gitu. Jadi takut, kalau nanya tuh takut disangkanya nggak ngerti-ngerti gitu ya, takut bawel gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi di perusahaan yang aku sekarang ini sih mereka sangat senang gitu ya. Jadi justru aktif bertanya tuh bagus. Jadi jangan kayak kalau misalnya stuck di suatu permasalahan, jangan diem-diem, tapi harus aktif bertanya. Jadi supaya kita juga bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan yang lebih bagus gitu sih. Oh, jadi selama kerja ini bersyukur sih ya udah bisa punya beberapa barang, misalnya kayak punya handphone sendiri. Terus habis itu kemana sempat ini nyicil mobil juga udah bisa sih. Gitu. Kalau untuk kuliah bisa sih ketutup sama gaji sih, jadinya kuliah bisa bayar sendiri juga gitu. Oke, jadi kalau aku sih biasanya kalau kuliah itu ya selalu catat yang penting-penting gitu ya. Jadi kalau dosen menjelaskan atau ada yang penting-penting langsung aku catat. Kemudian ya sampai di rumah itu bisa di review gitu ya, beberapa misal 1-2 jam di review. Kemudian ya sisanya bisa untuk ngerjain hal yang lain gitu. Jadi biasanya aku Senin sampai Jumat tuh full tuh, kayak untuk belajar, kemudian untuk urusan kerjaan. Nanti Sabtu Minggu baru kayak main-main lah, jalan-jalan gitu. Jadi tetap ada work-life balance lah gitu. Jadi untuk refreshing gitu ya, bukan berarti kita nggak boleh main atau refreshing gitu ya, boleh, tapi kita harus bisa bagi waktu aja sih kayak gitu. Oh, targetnya rencananya pengen nyicil rumah. Pengen nyicil rumah sih rencananya. Semoga bisa kebeli gitu ya. Ya, cita-cita aku kerja di perusahaan startup sih yang besar gitu ya. Ya, ini kerja di perusahaan yang saat ini juga udah cukup mewakilkan sih. Kenapa aku pilih startup? Karena kalau menurut aku mungkin proyeknya itu masih challenging gitu ya. Jadi nggak stagnan seperti itu aja, karena kan dia masih berkembang. Jadi bisa dapat insight lebih banyak lah, karena kita masih usia muda ya, harus produktif gitu kan. Gitu. Oke, jadi tipsnya itu adalah ya seperti yang aku udah mention di awal, sering-sering berlatih. Karena kalau misalnya IT itu tuh nggak bisa kita belajar seperti anak-anak kecil lah, istilahnya kita belajar ini bisa ini gitu. Karena kalau IT itu berdasarkan dari pengalaman, jadi makin sering berlatih, nanti otomatis kita problem solving kita itu jadi makin terasah, jadinya kita bisa terbiasa dengan masalah-masalah yang kita temui kayak gitu sih. Kemudian kita juga harus aktif bertanya dan bisa berinteraksi gitu ya. Karena kalau kerja IT gitu ya di perusahaan itu tetap kita harus bisa komunikasi. Kayak tadi aku misalnya sering komunikasi sama tim-tim internal lain seperti tim operation, tim marketing gitu ya. Kemudian juga dari antar tim IT juga harus ada kolaborasi. Apalagi kalau misalnya aku misalnya bagian back end, pasti selalu berkolaborasi dengan tim front end kan, karena kalau bikin website ada front end dan back end gitu kan. Jadi harus bisa kolaborasi kayak gitu sih. Halo, gue Michael, yuk upgrade skill di IT Box.